Oke. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk di tema 2. Di tema 1, kalian belajar tentang apa? Masih ingat nggak bahasa Indonesia di tema 1 kalian belajar tentang apa? Ada yang ingat? Kata-kata ya, Us. Iya, di tema 1 kita belajar tentang apa, masih ingat? Kosakata. Tanda baca. Baca. Belajar tentang tanda baca, terus di tema 1 apalagi? Tanda baca. Huruf Bukan. kapital. Terus apalagi? Huruf kapital. Terus Tanda baca. ya, terus kalimat ajakan, kalimat penolakan. Lo lupa semua ta ini? Tanda baca, tanda baca ada tanda baca apa aja, ingat nggak? Ya, Us. Tanda baca ada Tanda titik. terus Titik. koma. Terus. Tanya. Tanda tanya. Kalau kalimat ajakan menggunakan kata apa? Kalimat ajakan. Ya, Ayo. Ajakan. Jadi di tema 1. Nah, di tema 2 kita akan belajar apa ya? Silakan kalian lihat. Penolakan. Apa ini? Aduh. Nah, bisa dilihat slide-nya Ustazah? Bisa dilihat nggak di layar kalian? Nah, kita mau belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang kosakata bahasa Indonesia. Gimana itu ya Ustazah? Apa ya yang dimaksud dengan kosakata? Ya, sebentar Ustazah dulu ya, biar kalian mendengarkan penjelasan Ustazah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kosakata? Kosakata itu adalah pembendaharaan kata. Nah, pembendaharaan kata itu apa, Us? Pembendaharaan kata itu adalah kosakata yang merupakan kata-kata menyebutkan berbagai macam jenis. Jadi kosakata atau pembendaharaan kata itu merupakan kata-kata yang menyebutkan berbagai macam jenis. Nah, jenis apa aja? Contohnya bisa jenis-jenis benda berdasarkan wujud dan bentuknya. Bisa juga kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, juga ada kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat. Di tema 2 yang akan kita pelajari, ketiga ini. Kosakata mengenai benda, kosakata mengenai lingkungan geografis dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kosakata mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang kosakata keberagaman benda. Apa ya kosakata keberagaman benda itu? Kosakata keberagaman benda yaitu kata-kata yang menyebutkan berbagai macam jenis benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Apakah benda itu dapat diraba? Dapat diraba itu berarti bisa dipegang atau tidak. Kan ada benda yang tidak bisa dipegang atau diraba. Kemudian berdasarkan wujudnya atau bentuknya itu, benda berbentuk bulat. Bisa juga bendanya berbentuk persegi panjang, benda itu berbentuk lonjong, benda itu berbentuk tabung, atau benda tersebut berbentuk segitiga. Nanti kalian akan menjelaskan benda tersebut. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari
Dari kosakata benda itu berdasarkan wujudnya. Ada benda padat, benda cair, atau benda gas. Kalian kemarin saat pelajaran IPA sudah mempelajari itu. Air termasuk benda cair. Benda padat contohnya meja, kursi. Benda gas contohnya udara. Benda gas itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, tidak bisa dipegang juga. Itu yang dimaksud wujud benda yang tidak bisa diraba. Nah, sekarang silakan nyalakan mic-nya. Kalian bisa menjawab, Ustazah memiliki beberapa benda. Coba kalian lihat. Ada yang tahu ini benda apa? Kegunaannya itu apa? Mengetahui waktu. Kedua ini kalian melihat gambar apa? Lukisan. Bentuk apa ini lukisannya? Pohon. Lukisan. Kering. Pohon kering. Bulan. Pohon kering. Apa tadi? Gambarnya ini berbentuk Kering. lingkaran. Kalau lukisan ini bentuk apa? Kotak atau persegi. Lukisan wujudnya termasuk padat atau cair atau gas? Padat. Ya, ada apa ini? Ada yang Gelas. apa? Gelas. Kegunaan gelas untuk Minum. Menaruh air. masa kita minum gelas? Gelasnya diminum, bukan minum air. Menaruh air. Iya, Menaruh air. untuk meletakkan air. Kalau ini ada yang tahu gambar apa, Nak? Cangkir ya, cangkir. Ini Cangkir teh. ya, walaupun Cangkir teh. atau kegunaannya sama dengan gelas, tapi bentuk dan namanya berbeda. Kalau bentuknya seperti ini disebut cangkir. Kalau ini ada yang tahu benda apa? Telur. Endok. Ada yang pernah dengar ini namanya endok? Ya, saya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau kosakata tidak boleh menyebutkan gambar ini namanya endok. Kemarin Ustazah sempat mengajar bilangnya ini gambar apa teman-teman? Endok, Bu, endok. Wah, salah ya. Karena dalam bahasa Indonesia ini disebut telur, telur ya, tapi telur penulisnya. Kalau Tapi bohong. ya, tapi pakai huruf T. Garpu, bukan garpu. Kalau ini ada yang tahu benda apa namanya? Lem. Double tip. Dalam bahasa Indonesia selotip, bukan solasi atau isolasi. Kan pasti ada yang mendengar ini namanya solasi atau isolasi. Tapi dalam kosakata Indonesia yang benar selotip. Oke. Selanjutnya gambar apa teman-teman? Kursi. Chair. Dengklek. Kemarin ada yang bilang ini dengklek, Bu, dengklek. Dengklek itu bahasa Jawa, benar, Nak. Ini dengklek, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kosakata disebut kursi ya. Bukan dengklek. Nah, kalau ini ada yang tahu apa namanya? Penggaris. Garis ini bentuk apa teman-teman? Segitiga. Tiga. Bukan Segitiga. garis. Ada yang
penggarisnya digaris. Oke, kita beralih ke gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini apa namanya? Ada yang bilang sula. Ada yang bilang sula. Dalam bahasa Indonesia yang benar apa? Ini nggak tahu aku. Dalam bahasa Indonesia ini moceng ya. Ini kalian sula. Moceng. Tapi Moceng. bahasa Indonesia moceng ya. Sula ya. Ya benar. Ada yang tahu apa? Kaleng. 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 Ember. Apa kegunaannya ember untuk apa? Kegunaannya ember? Nggak tahu. Ngepel. 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 Ember itu untuk tempat menampungnya Ada yang tahu ini sapu apa? Sapu lidi. Ada yang bilang ini sapu korek. Bukan sapu korek ya. Kalau sapu korek itu dalam bahasa Jawa benar, tapi bahasa Indonesia sapu lidi. benar. Kalau ini ada yang tahu bahasa Indonesianya Cikrak ya. Cikrak. ya. Ada yang bilang ini Cikrak. Indonesianya apa sih? Ini disebut pengki ya. Dalam ragam kosakata Indonesia ini pengki. Betul nak cikrak. Tapi cikrak itu bukan bahasa Indonesia yang benar. Kalau dalam bahasa Indonesia gambar seperti ini namanya pengki, bukan cikrak ya. Kalau ini apa nak? Limut ya. Limut. Kain. Ini alat kebersihan yang digunakan untuk mengelap lantai ya, namanya ngepel. Meja, mengelap meja, sapu. Diperhatikan ya, kalau namanya lidi. Kalau ini ada namanya juga beda. Sapu ini bentuknya seperti ini namanya sapu. Atas juga sapu. Jadi harus lengkap. Atas juga sapu, bawah juga sapu. Tapi namanya beda. Kalau yang atas sapu lidi, yang bawah sapu ijuk. Semua alat-alat ini termasuk alat kebersihan. Di rumah kalian pernah melihatnya semuanya? Pernah. Mas Atur, Aku semuanya udah pernah. kakinya Semuanya udah pernah. Mas Atur bisa mendengarkan suara Ustazah. Mas Atur tolong kakinya diturunkan ya. Nah, belajarnya biar enak, biar nggak ngantuk. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan. Ini dia, coba kalian lihat. Lihat di gambar nomor 1. Di gambar nomor 1, benda apa yang bisa kalian lihat di ruangan tersebut? Ada benda apa saja? Kalian yang kalian tahu ada Piring, kompor, spatula. ada kulkas, terus Oven. oven. Ada apa lagi? Piring. Tadi apa lagi teman? Ada keset, betul. Terus ada apa lagi? Ada teko. Ada teko, benar. Ada ya, kita sudah. Ada lampu, ada pot, ya, ada piring. Lah, kalian bisa melihat. Lah, dari gambar nomor 1 yang berbentuk lingkaran, benda apa saja? Ada yang tahu? Piring. Kalau yang berbentuknya persegi panjang, ada benda apa saja? Kulkas. Apalagi ada
Ovi. Pisang ya, atau tiga itu berbentuk persegi panjang. Kalau ini teman-teman di gambar nomor 2, kalian bisa lihat ada benda apa saja di situ. Nomor 2, gambar nomor 2. Boneka. Boneka, rebut-rebutan, kereta. Kereta. Tas. Buku. Lobang. Lingkaran Apa bola. Tahu ini benda apa nak yang Ustazah tunjuk? Ini tempat mainan di gambar 1 ini tempat dapur. Kan itu di terminal. Gambar nomor 3. Ini itu di ruang tamu, ini di playground. sofa. Terus apa lagi? Ada pot bunga, ada lukisan, dekora, ada lampu. Kalau di gambar nomor 4, kalian bisa melihat apa saja? Di gambar Ayunan. ada Kursi. Pasir. Bola. ada tanah, Peluncuran. ya. Oke, berarti kalian bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan yang ada di gambar. Kalau di rumah, kalian sedang berada di mana? Ada benda apa saja bisa dilihat? Sofa. Ada sofa, pasti ya. Meja makan. Pasti kalian bisa menyebutkan Meja makan. lingkungan rumah kalian. Tanaman. Nah, sekarang tugas teman-teman silakan dibuka buku ESPS halaman 20. Kita akan mengerjakannya bersama-sama. Bagi yang belum punya buku ESPS bisa dilihat di layar Ustazah ini ya. Kalau yang sudah punya buku ESPS, silakan teman-teman buka halaman 20. Mari kita kerjakan bersama-sama. Anak yang tertib, anak yang hebat akan Ustazah minta bantuan untuk membacakan. Ya, nanti kalau ketika membacakan silakan dinyalakan mikrofonnya, ya, yang gambarnya mic dinyalakan. Oke, silakan sekarang perintahnya adalah perhatikan gambar berikut dengan cermat. Lalu lengkapi cerita di bawah ini berdasarkan gambar. Kemudian kalian lengkapi dengan kata-kata yang sudah ada di bawah ini. Yang paling tertib coba, sikap tertib, hap. Yang senyum manis akan Ustazah tunjuk untuk membacakannya. Ternyata yang voice yang tertib ada Mas Alwi. Coba Mas Alwi bantu Ustazah membacakan mic-nya dinyalakan, nak. Ini adalah, coba, sama mic-nya dinyalakan Mas Alwi biar terdengar. Oke. Dibaca sayang. Ya, 1, 2, 3. Sampai habis. Enggak, ini ada. Ini adalah keluarga Tasya. Ya. Ada berbagai benda di ruangan ini. Di dinding ada lukisan bunga matahari berbentuk. Lukisan bunga mataharinya berbentuk apa? Ada juga jam. Stop, Mas Alwi, stop. Stop dulu, kita jawab dulu. Ini ada lukisan bunga matahari berbentuk apa? Coba kalian lihat di dinding. Ada gambar lukisan matahari. Apa? Apa? Persegi. Matahari. Oh, bentuk lukisannya ini loh, nak, berbentuk apa, nak? Lingkaran. Bentuk apa ini, sayang? Lukisannya? Lukisan bunga mataharinya berbentuk Persegi panjang. Karena ditulis, ya, ditulis sekarang di dinding ada lukisan bunga matahari berbentuk persegi, ditulis di sebelahnya persegi. Semuanya sekarang bertugas untuk menulis. Sambil Ustazah akan pilih mana anak-anak yang hebat dan membantu Ustazah untuk membacakannya. Habis ini Ustazah akan pilih yang girls.
Ya, siapa ya girls yang hebat? Oke, Ustazah minta bantuannya Mbak Safina. Ya, Mbak Safina dinyalakan mic-nya, kemudian dibaca sayang. Ada juga, coba 1, 2, 3. Juga jam dinding berbentuk Ada juga jam dinding. Jam dindingnya berbentuk apa teman-teman? lingkaran. Oke, silakan ditulis. Jam dinding berbentuk lingkaran. Lingkarannya silakan ditulis. Lingkaran. Oke, hebat. Sekarang Ustazah mau tunjuk lagi yang bos yang tertib. Lingkaran. Ya, ditulis lingkaran. Yang tertib akan Ustazah tunjuk. Yang sikapnya tertib. Senyumnya yang manis. Senyum manis yang voice. Oke, Mas Nendra. Coba Mas Nendra. Senyumnya manis dibaca. Coba. Oke ya, di Silakan mic-nya ya Mas Nendra. Oke. Apa ini? Sofa di ruang keluarga berwarna Sofanya di ruang keluarga berwarna apa? Hijau. hijau. Ya, saya sofa di ruang keluarga berwarna hijau. Ustazah mau pilih lagi yang girls. Sekarang yang girls. Yang tertib, duduknya manis, senyumnya bagus. Akan Ustazah. Nanti kalau dipilih gini loh. Siapa ya? Mbak Sheikha. Dinyalakan Mbak Manis Sheikha. bukan bagus. Mic-nya dinyalakan dulu. Terus Mbak ZZ bukan Sheikha, ZZ. Oke. ZZ. Silakan dibaca. ZZ. Di meja ada 2 gelas berwarna hijau dan Aku yang warna Lihat di meja ada 2 gelas. Satu warna hijau, satunya warna apa? biru. Silakan ditulis. Di meja ada 2 gelas berwarna hijau dan biru. Pinter. Silakan ditulis. Udah. Ustazah akan pilih lagi yang Yang bagus, yang bagus. boys. Cari yang belum. oh ya, ditulis dulu Ustazah sambil pilih anak yang tertib untuk membacakan. Jangan goyang kepalanya. Mas Habibi membacakan yang ini sayang Tasya memelihara, mic-nya dinyalakan dulu Mas Habibi. Mic-nya dinyalakan. Mas Habibi. Oke. Ya. Lucu gayanya. Apa? Tadi yang mana? Yang ini yang Ustazah tunjuk Habibi. Tasya memelihara Ya. Kucing. memelihara Kucing. di rumahnya. Pinter. Silakan ditulis. Mas Hisham. Capek tak Mas Hisham? Duduk. Oke, Mas Hisham bantu Ustazah membaca yang terakhir. 9. Ngantuk, dinyalakan mic-nya. Baca yang terakhir, mic-nya dinyalakan dulu Mas Hisham. Biar Ustazah bisa mendengar suaranya Mas Hisham. Oke. Kucing adalah apa Mas? Hidup. Oke, kucing adalah benda hidup. Pinter ditulis. Kalau kursi, meja, penggaris itu termasuk benda apa, Nak? Benda tak hidup. Benda hidup atau benda mati. Pinter ternyata 2C Nabi Sulaiman. Oke, sekarang silakan bukunya ditutup. Sudah ditulis semua jawabannya? Sudah. Oke, Tapi Nabi Ilyas bukan Nabi Sulaiman. kalian baca, kemudian kalian tebak kira-kira benda apa. Coba dibaca dulu. Semua dibaca dalam ketik. Ustazah mute dulu ya. Ustazah mute. Kemudian kalian baca dalam hati. Ustazah bantu. Aku adalah sebuah benda. Aku berbentuk tabung. Aku memiliki warna yang bermacam-macam. Aku biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Aku termasuk benda padat
dan bisa ditempati oleh benda cair. Aku biasanya digunakan sebagai tempat minum. Benda apakah aku? Ayo, ada yang bisa menjawab? Halaman berapa tadinya? Ada yang Gelas. nggak ada nak? Bukunya Aku. Gelas. 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 Gelas ya. Gelas. Itu dua. Betul. Benda gelas. Oke, Halaman berapa? Nah, silakan dilihat. Sekarang dibaca ya. Aku adalah sebuah benda. Aku terdiri dari bagian bulu. Bulu yang ada di tubuhku biasanya bulu ayam, bulu kalkun, bulu burung unta maupun dari rafia dan bahan halus lainnya. Aku merupakan salah satu alat kebersihan. Aku biasanya digunakan untuk membersihkan debu. Benda apakah aku? Ada yang tahu benda apa? Tadi ada jawabannya. Siapa yang jawab kemoceng? Kemoceng. Kita lihat bendanya namanya kemoceng. Good job. Hebat sekali kelas 2C Nabi Ilyas. Sekarang Ustazah lihatkan lagi. Selanjutnya masih ada teka-teki lainnya. Nah, dibaca dulu. Aku adalah sebuah benda. Aku termasuk benda padat. Aku sebuah benda berbentuk lingkaran. Aku biasanya ditarik memanjang. Aku biasanya berwarna putih, bening, hitam, dan coklat. Aku biasanya digunakan sebagai alat perekat. Benda apakah aku? Ada yang tahu? Apa Mas Andra? Ya. Dinyalakan Mas Andra. Apa dijawab? Ya. Apa? Selotip. Betul nggak ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Selotip ya. Betul. Jawabannya bisa menjawab, ini poinnya bisa dapat 100 ini kelas 2 Nabi Ilyas. Selanjutnya sayang, dilihat lagi, dibaca dulu. Didengarkan. Aku adalah sebuah benda. Aku termasuk benda padat. Aku memiliki benda seperti sekop yang datar. Aku termasuk alat kebersihan. Biasanya aku digunakan bersama-sama dengan sapu. Ayo, benda apakah aku? Apa Mas Alwi? Dijawab sayang, dinyalakan. Nanti apa ya? Lupa apa? Apa ya? Bahasa Indonesia loh ya, yang benar. Apa tadi? Ada yang tahu? Jadi siapa itu yang menjawab Pengki? Siapa yang menjawab Pengki tadi? Oh, Diva. Oke, coba kita lihat ya. Apa itu jawabannya Pengki? 1, 2, 3. Tengki. Oh, jawabannya adalah tengki, bukan cikrak ya. Tadi kan masih ada yang menyebutkan cikrak. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut hebat semuanya kelas 2C Nabil Yasa. Tapi ada yang coret-coret, ini jadi mengurangi poinnya 10 loh. Kalau dalam hitungan ketiga coretannya nggak dihapus, akan Ustazah kurangi nilainya jadi 90, nggak jadi 1. 2, 3. Masih ada coretannya? Oke. Terima kasih. Good job. Hebat semuanya. Ternyata kelas 2C Nabi Ilyasa bisa mendapatkan nilai 100. Nah, Ilyas bukan Ilyasa. Oh iya, maaf Ilyas. Kelas 2C Nabi Ilyas mendapatkan poin 100. Oke, coba cek semangat dulu. Tetet. Yang ngantuk. Mana semangatmu? Ini semangat. Asik, Ali ngantuk.
Mas Ali ngantuk. Semangatnya mana dulu Mas Ali? Coba, mana semangat? Aling jalan. Asik, jos. Asik-asik. Asik, jos. Alhamdulillah, pertemuan 1 bahasa Indonesianya sudah selesai. Kita tadi belajar tentang kosakata apa? Macam-macam benda. Minggu depan di pertemuan 2 kita akan belajar tentang kosakata lingkungan geografis dan dalam kehidupan ekonomi. Kira-kira ada kosakata apa ya? Tadi kalian sudah mendengar ada alat kebersihan namanya pengki, kemoceng yang awalnya kalian bilangnya adalah cikrak kalau pengki, kemoceng tadi bilangnya sulak, sekarang harus berganti dalam bahasa Indonesia. Kalau cikrak itu namanya pengki, kalau sulak dalam bahasa Indonesia namanya kemoceng. Oke, siap semuanya? Siap. Setelah ini kalian akan belajar mata pelajaran SBDP bersama Ustazah Nita. Namun hari ini Ustazah Nita belajar SBDP-nya tidak melakukan Zoom tapi di Google Classroom. Nanti dicek ya di Google Classroom apa yang harus kalian pelajari di pelajaran SBDP-nya ada di Google Classroom. Dicek ya teman-teman. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai dan ternyata kelas 2C Nabi Ilyas dapat poin 100. Tepuk tangan. Oke, sekarang jargon kita. Kelas 2C Nabi Ilyas jauh di mata. Jauh di mata. Oke, coba sekali lagi. Kelas 2C Nabi Ilyas jauh di mata. Hati-hati. Oke, terima kasih semuanya sudah belajar bahasa Indonesia dengan tertib dan hebat. Ustazah acungi jempol 2, 4 sama jempol kaki. Wah, terima kasih semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Classroom ya teman-teman. Bye-bye. Good job.